Rasul bersabda, ketika ada orang punya anak meninggal, Allah berfirman kepada malaikat, si fulan anaknya meninggal, entah kecelakaan, entah sakit. Allah berfirman kepada malaikat, aqbatum samrata qalbi, wahai malaikat, apakah engkau sudah mengambil buah hatinya? Mengambil buah hatinya artinya anaknya apakah sudah meninggal, diambil. Fayaquluna na'am, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak orang itu, aku telah mengambil buah hatinya. Fayaqulullah ta'ala, madza qala abdi, setelah anaknya engkau ambil, setelah anaknya meninggal, apa yang diucapkan hambaku? Terdengar kabar anak meninggal, apa yang diucapkan hambaku, hamba yang beriman, hamba yang bersabar? Malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu ya Allah, wa syakaraka, dia bersyukur kepadamu ya Allah, wastarja'aka, dan dia beristirja kepadamu ya Allah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang anaknya meninggal, otomatis yang dirasakan orang beriman ketika anaknya meninggal apa? Kesedihan. Tapi orang mukmin tahu bahwa kesedihan ini dari Allah. Dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini dari Allah dan kita ini milik Allah, sudah selayaknya Allah memanggil. Makanya Allah lebih mencintaimu nak daripada ayah, makanya Allah mengambilmu. Apa kata Allah? Fayaqulullah, ketika ada orang mukmin diberi ujian, dia bersabar. Anaknya meninggal, dia sabar. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Hai para malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan para malaikat ini menamakan rumah di surga ini namanya Baitul Hamdi, rumah yang penuh pujian. Jadi kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa sebenarnya adanya ujian itu Allah mendatangkan kepada kita, satu, agar kita bersabar dan Allah mengangkat derajat kita. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan aku tidak mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau Allah mengutus Rasul untuk orang Jawa, berarti menggunakan bahasa Jawa. Allah mengutus untuk kaum Ibrani, maka dengan bahasa Ibrani. Allah mengutus Rasul untuk kaum Kan'an, maka bahasa Rasulnya dengan bahasa Kan'an. Dan Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu memang diutus untuk kaumnya masing-masing, untuk tidak meluas. Dari ayat ini seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan diutus untuk kaum Arab saja, orang Arab saja. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Sedangkan kaum Rasulullah itu kaum Arab, berarti bahasanya Kanjeng Nabi ya bahasa Arab. Tapi memahami satu ayat ini tidak mewakili kemudian sampean memahami bahwa lu nek ngono berarti Kanjeng Nabi berarti hanya khusus untuk orang Arab. Melihat zahirnya ayat ini, padahal tidak. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira.
Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi berarti ayat dalam surat Ibrahim ayat 4 ini Allah menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus itu sesuai bahasa kaumnya. Dan sebelum Rasulullah memang kaum, misalkan kaum Kan'an, Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mendakwai kaum Kan'an misalnya. Ya kaum Kan'an saja, tidak meluas kepada kaum-kaum yang lain. Misalkan Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk kaum Madian, ya bahasanya orang Madian dan khusus untuk orang Madian. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Dalam ayat yang lain Rasulullah didhawuhi oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli Arab, tidak peduli Jawa, tidak peduli Asia, tidak peduli Eropa. Kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Untuk memberi kabar bahagia, kabar gembira dan kabar ancaman. Ini berarti Rasulullah tidak hanya untuk orang Arab, tapi Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wa nasraniyun summa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Demi Allah yang aku ada di dalam kekuasaannya, tidak satupun orang yang mendengar dakwahku, tidak satupun orang yang mendengar dari umat ini dakwahku, baik orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus, maka tempat orang yang tidak beriman itu di neraka. Artinya Rasulullah diutus oleh Allah tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Barokallah, keberkahan dari Allah, kita ditakdirkan oleh Allah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah kon didalane, mbah komutin, mbah konggone sopo, buktine awake beriman. Orang yang di Jazirah Arabia belum tentu loh merasakan iman seperti iman kita. Orang Arab sana belum tentu taatnya seperti taat kita. Kita jauh dari Rasulullah. Kita jauh zamannya dengan Rasulullah. Sudah tempatnya jauh, sudah zamannya jauh. Tapi kita dikehendaki oleh Allah untuk beriman. Allahumma amin. Makanya ngaji itu kalau bisa datang menjemput rindu, pulang membawa cinta. Jadi orang ngaji itu datang itu menjemput rindu kepada Nabi Muhammad, pulang membawa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Datang menjemput rindu, pulang membawa cinta. Itu mestinya kita. Karena dipikir secara akal. Makanya ayat terus ini, fayudillullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, dan Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Dipikir secara nalar, kita itu tempatnya satu, jauh dengan zaman Rasulullah, jauh dengan Rasulullah. Rasulullah berada di Jazirah Arab, kita berada di Jawa, Asia. Dulu belum ada teknologi, dulu belum ada WA, belum ada informasi, tapi tahu-tahu kita diberikan oleh Allah, mbah-mbah kita itu hidayah. Mbah melalui wali songo, sih gak percaya wali songo, mbah melalui sopo ya orang ngerti. Nah kalau kita kan jelas percaya wali songo, genah tahun sekian wali songo ada di Jawa, sehingga adanya perkembangan wali songo ini, Masya Allah. Fayudillullahu mayyasha'u wa yahdi mayyasha wa huwal azizul hakim. Dan Allah yang maha menang, Allah yang maha bijaksana. Niki ayat selanjutnya kita nggak usah bahas banyak, nanti kita bahas 2 ayat. 2 ayat, kemarin 3 ayat. 2 ayat lagi, tetap bahas sabar dan syukur. Makanya kalau zaman jadi coach seperti Pak Eko, jadi mentor
Apa super coach kaya Cak Hari ngono kuwi gampang. Super coach. Itu latihannya gampang. Kuncinya apa, Cak? Kalau kita ingin sukses berkah, kuncinya apa? Satu, sabar. Ya kuwi tok jawabannya. Satu, sabar. Kalau sudah berhasil, syukur. Sabar dan syukur. Ini ulangannya super coach. Nah, ini kita bahas 2 ayat. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad arsalna lan teman-teman wis ngutus sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa. Diutus bi ayatina kelawan gawa pira-pira ayat ingsun an akhrij tegese ngetokno sapa sira Musa kaumaka ing kaum sira minadz zulumati saking pira-pira kahanan kang peteng ilan nuri tumeka kahanan kang padhang wa dzakir lan ngelingono sapa sira Musa hum ing kaum bi ayyamillahi kelawan pira-pira dinane Allah. Inna fi dzalika astuniku tetep ing dalem mengkono-mengkono tadzakkur la ayatin yakti ono pira-pira ayat likulli sabarin keduwe pira-pira wong kang padha ahli sabar akeh sabare syakurin tur kang ahli syukur marang Allah. Walaqad arsalna Musa bi ayatina sungguh aku telah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatku, dengan ayat-ayatku an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur, yaitu berupa perintah untuk mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah memenangkan mereka. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh di dalam kejadian Nabi Musa dan kaumnya, bagaimana Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, itu ada beberapa ayat petunjuk bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Kita tahu bahwa periode Mesir di mana Bani Israel pertama kali yang berada di Mesir namanya siapa? Loh kok gak paham? Orang Bani Israel yang pertama kali ke Mesir itu siapa? Oh, kok mamang to modele? Wis ngaji ya ono ya ini wis teluas jus e. Orang Bani Israel yang pertama kali masuk di Mesir namanya siapa? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf diireni karo dulure, akhirnya Nabi Yusuf dicemplung ke sumur, bareng dicemplung ke sumur terus dibawa ke Mesir. Saat itu Mesir dipimpin oleh Malik. Malik itu raja. Berarti saat Nabi Yusuf ini belum ada Farainah, belum ada Fir'aun. Fir'aun itu dinasti. Jadi di bawah Malik, di bawah raja itu ada dinasti-dinasti, yang di bawah dinasti ada Farainah, ada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu jumlahnya banyak. Berarti saat Nabi Yusuf itu Maliknya Islam, orang-orang di Mesir Islam. Berapa tahun Nabi Yusuf berada di Mesir? Yo ratiling ngaji ya hono ya ini 71 tahun. Nabi Yusuf 71 tahun itu sudah wasiat sama anak cucunya. Wasiatnya apa Nabi Yusuf? Setelah kematianku pulanglah kalian ke negara Kan'an. Negara Kan'an yang sekarang terkenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang terkenal dengan
Sekarang Palestina, tanah yang dijanjikan. Nah, otomatis Bani Israel di Mesir itu statusnya sebagai pendatang. Nah, saat Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi, itu 75 keluarga Nabi Yusuf diboyong dari Kanaan menuju Mesir. Otomatis keluarga, populasi 75 keluarga ini semakin banyak. Kemudian Nabi Yusuf meninggal. Setelah Nabi Yusuf meninggal, inilah Faraoinah atau dinasti-dinasti Fir'aun ini takut. Semakin banyaknya Bani Israel ini takut nanti akan menguasai Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Nabi Yusuf meninggal, orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir itu dijadikan budak, kerja tanpa dibayar. Bahkan zaman Nabi Musa, anak-anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki dibunuh. Lah, periode antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu ratusan tahun, antara 360 sampai 400 tahun dalam keadaan terjajah. Perintah untuk merdeka, mengeluarkan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, itu butuh perjuangan yang luar biasa, harus sabar. Makanya aku telah mengutus Nabi Musa untuk keluar dari tanah Mesir, dari zulumat itu penjajahan, ilan nur, kemerdekaan, cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Yo Bani Israel itu diingatkan pada hari-harinya Allah, yaitu hari-hari di mana Allah memenangkan kepada Bani Israel. Ketika Fir'aun menantang Nabi Musa, datang kodok, datang belalang, datang sungai Nil yang berupa darah dan lain sebagainya. Mbok yo dieling-eling. Tapi wong iku ora ngarah iso ngiling-iling masa lalu, tidak ingin meraih masa depan kecuali dua orang, yaitu orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Masya Allah. Makanya sama cerita dengan orang buta, orang itu, orang yang nggak bersyukur maka dia akan melupakan masa lalunya. Orang yang tidak bersabar, dia tidak akan mau meraih masa depannya. Jadi Nabi Musa untuk meyakinkan ratusan ribu orang Bani Israel untuk keluar dari Mesir itu harus dengan kesabaran dan keteguhan. Makanya kalau kita belajar hikmah, orang sabar itu pasti menghargai proses. Orang yang tidak bersabar tidak akan menghargai proses. Kenapa orang mudah, misalnya wong sugih, kenapa orang kaya itu mudah menghina orang miskin? Jawabannya satu, karena dia tidak pernah menjadi orang miskin. Prosesnya itu tidak lama untuk jadi orang kaya. Mulai sampean kok jadi wong cepet sugih, hati-hati. Biasanya tidak menghargai proses, mudah menghina orang lain, mudah memandang rendah orang lain. Maka jadilah orang bersabar, maka kalian akan menghargai sebuah proses. Makanya dalam satu riwayat hadis, ada hadis qudsi, Allah berfirman, idza mata waladul abdi. Ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala lil malaikah aqabatum samrata qalbi. Ini sabar itu adalah hikmah. Di antaranya hikmah yang pertama, orang yang bersabar itu orang yang mampu menghargai proses. Jadi rata-rata yang gelem menghargai proses ini orang yang bersabar. Rasul bersabda, ketika ada orang punya anak meninggal, Allah berfirman kepada malaikat, si fulan anaknya meninggal, entah kecelakaan, entah sakit. Allah berfirman kepada malaikat, aqabatum samrata qalbi, wahai malaikat,
apakah engkau sudah mengambil buah hatinya? Mengambil buah hatinya artinya anaknya apakah sudah meninggal, diambil. Fayaquluna na'am, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak orang itu, aku telah mengambil buah hatinya. Fayaqulullah ta'ala madza qala abdi, setelah anaknya engkau ambil, setelah anaknya meninggal, apa yang diucapkan hambaku? Terdengar kabar anak meninggal, apa yang diucapkan hambaku, hamba yang beriman, hamba yang bersabar? Malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu ya Allah, wa syakaraka, dia bersyukur kepadamu ya Allah, wastarja'aka, dan dia beristirja kepadamu ya Allah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang anaknya meninggal, otomatis yang dirasakan orang beriman ketika anaknya meninggal apa? Kesedihan. Tapi orang mukmin tahu bahwa kesedihan ini dari Allah, dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini dari Allah dan kita ini milik Allah, sudah selayaknya Allah memanggil. Makanya Allah lebih mencintaimu nak daripada ayah, makanya Allah mengambilmu. Apa kata Allah? Fayaqulullah, ketika ada orang mukmin diberi ujian, dia bersabar. Anaknya meninggal, dia sabar. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Hai para malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan para malaikat ini menamakan rumah di surga ini namanya baitul hamdi, rumah yang penuh pujian. Jadi kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa sebenarnya adanya ujian itu Allah mendatangkan kepada kita satu agar kita bersabar dan Allah mengangkat derajat kita. Allahumma amin. Makanya ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan kita, Pak Yai, mertua kula niku 15 tahun sakit. Niku suntik nek ning dokter Ubed gak ngatasi. 15 tahun penulaan rono. Lah 7 tahun tambah bojo kula. Berarti tiap bulan 2 kali ngajak ning dokter Bojonegoro. Niki cara jenengan Pak Yai, ini ujian, musibah atau azab? Penggawean wis angel, buruan tambah angel, bojo loro gak mari-mari kok gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Oh cari gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Bojo loro gak mari-mari, mara tuwa loro gak mari-mari. Itu sebenarnya ujian, musibah atau azab. Atau dua anak loro sing nawakal urip, sing nurut mati. Itu ujian, musibah atau azab. Punya uang kita kasihkan ke teman, dibawa lari sama teman sehingga usahaku bangkrut misalkan. Itu ujian, musibah atau azab. Apa toh Ib? Lu kok gak iso jawab lengah-lengah tok piye lah. Mara tuwa lara gak mari-mari yo gak mati-mati. Bojo lara yo gak mari-mari. Penggawean tansaya angel, sekolahan ditutup ora oleh didodoli. Misale pikiran ruwet mata peteng, kuwi ujian, musibah atau azab? Seperti corona kemarin, orang memandang corona itu ujian, musibah atau azab. Kenapa kok ujian? Bingung iki, kok udah ngazab? Apapun yang terjadi terhadap kita, kullu yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apapun yang terjadi kepada kita,
baik itu ujian, musibah atau azab, itu yang menjadikan ketiganya itu kita sendiri. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menjadikan taat kita bertambah, itu ujian. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menyebabkan kita mendapat pahala yang banyak dan kita bersyukur, itu musibah. Tapi kalau keburukan yang datang itu menyebabkan kita ngersulo dan kufur, itu azab. Berarti azab, ujian, musibah itu tarifnya ora konggone Gusti Allah. Keluarnya menjadi ujian atau menjadi musibah atau menjadi azab itu tergantung dari kita sendiri. Buk dadekno ujian, musibah utawa azab. Lah nek kowe ngersulo terus kufur, azab. Maka segala keburukan yang terjadi sebaiknya dijadikan sebagai ujian atau musibah. Ujian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, musibah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa memberi semangat orang-orang Bani Israel untuk keluar, butuh kesabaran yang tinggi. Bahkan Bani Israel sendiri menentang, butuh kesabaran yang tinggi. Nah, makanya orang yang sabar itu punya 5 hikmah. Di antaranya orang yang bersabar pasti menghargai proses. Sampai nikah dan berjuang mati-matian terus oleh berhasil, nek menghargai bojomu, masya Allah, karena melihat prosesnya. Lah yo golekane angel trimo tak larakno kan ngono. Tapi nek moro gelem ora gelem, oke ya mbok larakno. Karena tidak ada perjuangan, maka Allah memerintahkan kita berjuang agar kita bersabar dan menghargai proses. Sampeyan jadi gus moro-moro pondoke gede tanpa ada unsur ruhul jihad, tanpa ada unsur perjuangan, nyawang santri yo sak penake dhewe, nyawang umat sak penake dhewe nek dia gak belajar. Karena rata-rata orang yang tahu-tahu jadi itu tidak menghargai proses. Makanya yang hari ini mungkin usaha bolak-balik kok gulung tikar, ingat Allah ingin kamu menghargai proses. Terus untuk berhasil bagaimana? Kata Superfood, satu kuncinya apa? Sabar. Wes ketemu tak kuncinya? Apa? Sabar. Kedua, orang yang sabar itu dibersamai Allah. Makanya nanti afdol mana antara sabar dengan syukur? Kowe dikai ujian karo dikai nikmat iku seneng ndi? Lebih utama mana? Itu nanti. Orang yang sabar menghargai proses, orang yang sabar dia dibersamai Allah. Tidak hanya dilihat, tidak hanya disawang, dibarengi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sing nomor 3, orang yang sabar dijamin mendapat pertolongan Allah. Makanya ini Nabi Musa biye wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Setelah proses panjang kesabaran Nabi Musa, doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah 40 tahun tak kandani. Berarti Nabi Musa ndonga ngalah ke Fir'aun. Nabi Musa berdoa untuk bisa lepas dari Fir'aun, itu dikabulkan Allah selama berapa? Setelah 40 tahun. Berarti 40 tahun sebelum doanya dikabulkan, Nabi Musa ngelakoni ilmu sing jenenge sabar. Memang umur tua diceladu umur tua lagi berang tahun. Oh sabar Nabi Musa 40 tahun lah ya. Lah 40 tahun setelah morotu aku mati ya ngono maksudnya. Sabar sampai morotuamu mati nek Anda. Oke, 1. Setelah perjalanan sabar ini dijalani, yang terjadi adalah pertolongan Allah pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang bagi orang-orang yang bersabar. Yang keempat, orang yang bersabar itu pahalanya tidak pernah terputus.
Selama dia menjalani sabar, selama dia menjalani sabar, selama itu derajatnya naik. Pahala. Bojo wedak entek, anak wayah bayar urun, panen kernek wereng, apa maneh? Bane bocor. Duit ning celengan entek, ning rekening dicek karek 50.000. Masya Allah, golek didil-didil duit 2.000 ning sor-sor kasur. Kesabaran kita saat ingin lepas dari kesulitan itulah pahala. Sabar. Yang terakhir adalah surga yang tertinggi bagi orang-orang yang sabar. Jadi satu, orang yang sabar hikmahnya, orang yang sabar menghargai proses. Yang kedua, orang yang sabar dibersamai Allah. Yang ketiga, orang yang bersabar dijamin pertolongannya. Yang keempat, orang yang bersabar pahalanya terus menerus. Yang kelima, surga tertinggi bagi orang yang sabar. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Kenapa sabar ini berkaitan dengan syukur? Ini sebelumnya tak bahas sabar dulu ben gak belawur sampean. Sabar dicontohkan oleh Rasulullah ketika orang diuji anaknya meninggal. Allah berfirman, apakah anaknya engkau sudah ambil rohnya? Sudah ya Allah. Apa yang dikatakan hambaku? Dia tetap memujimu, dia tidak pernah berpaling darimu, dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dawuhnya Allah? Bangunkan untuknya rumah di surga dan katakan atau sebut surga itu namanya Baitul Hamdi, rumah alhamd, rumah pujian. Itu bagi orang-orang. Jadi besok orang-orang yang hidupnya di dunia ini sulit, penuh kesulitan, dan dia bersabar, dia dapat surga, dibangunkan istana namanya Baitul Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi salam itu pernah berjalan dengan Nabi Yusha bin Nun. Fa'idzan bi thairin abyadu qad waqa'a ala mankibi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa berjalan beriringan dengan Nabi Yusha bin Nun, tahu-tahu itu ada burung putih, warnanya putih, nemplek neng gulun kelambini Nabi Musa. Akhirnya burung ini mengatakan, ya Nabi Allah, jagalah aku dari pembunuhan. Tolong Nabi Allah, lindungi aku hari ini dari pembunuhan. Jadi ono manuk gede sing senengane mangan manuk cilik. Manuk gede iki jenenge manuk apa? Alap-alap. Ono sing alap-alap, ono sing gagak. Mosok gagak mangan manuk cilik lah. Kok iku ra gaul iku berarti. Cilikane ra tau ning sawah iku. Manuk apa? Elang, alap-alap, manuk alap-alap. Siapa yang akan membunuhmu? Miman qala miman. Siapa yang akan membunuhmu? Kata Nabi Musa. Qala minas sokri. Aku diburu burung elang, aku diburu burung alap-alap. Dia ingin memakanku. Akhirnya burung kecil ini, ada elang datang masuk neng sekune Nabi Musa. Cara sing paling penuh mlaku neng jero kelambine Nabi Musa, rasukane Nabi Musa. Akhirnya elang ini mengatakan, ya Nabi Allah, la tamna'u saidi anni. Hei Nabi ini Allah, Nabi Musa, kamu jangan ikut campur antara urusanku dengan dia. Allah sudah memberi rantai-rantai makananku ya burung kecil, jangan halangi aku untuk memakan buruanku ini. Nabi Musa mengatakan, jangan makan burung ini, aku akan menyembelihkanmu seekor kambing. Ciri elang, ya nggak bisa, kulturnya beda. Saya tidak cocok makan daging kambing. Saya cocoknya makan burung itu. Ya sudah. Selain burung ini, apa yang paling cocok? Daging apa yang ingin kamu makan? Tubuhmu, wahai Nabi Allah. Aku ingin memakan potongan dagingmu. Baik, aku ambilkan sebagian potong kecil dari pupu. Ayo paha. Ayo pinter bahasa Indonesia mudah. Paha. Malah paket saya gue udah pinter deh.
Paha ya, paha. Apa kata Nabi Allah? Aku ambilkan paha, apa daging pahaku. Tidak. Kalau kamu mau melindungi burung itu, wahai Nabi Allah, aku memilih daging kedua matamu, teleng mripatmu. Iki cara kowe Nabi Musa. Cara kowe Nabi Musa, manuk ki mbok culke apa mbok kekne mripatmu. Halo, ya kok iman-iman meripatku. Baik, kata Nabi Allah Musa. Baik. Allah akan memberi balasan orang-orang yang bersabar. Aku anggap burung ini datang kepadaku ini sebagai ujian aku untuk melindunginya. Adapun Allah kalau mentakdirkan mataku hilang sebab burung ini, berarti Allah memintaku untuk bersabar. Yusha bin Nun ini masih rasional. Wahai Nabi Musa, jangan eman meripatmu. Yo ra imbang to antane mripat karo manuk. Iki cara wong anu Yusha bin Nun. Tidak. Allah mengirimku burung untuk aku lindungi. Berarti ketika mataku diambil, berarti Allah menginginkanku untuk bersabar. Oke. Nabi Allah Musa ini langsung apa melumah. Mosor rebahan. Wah, kakean konconan mak-mak iki. Kaum rebahan. Apa melumah, berbaring melumah. Rebahan. Berbaring menghadap ke atas. Silahkan wahai burung elang, ambil kedua mataku sebagai ganti, jangan sakiti burung ini. Akhirnya burung putih ini berlari terbang, burung elang terbang. Ternyata kedua burung ini kemudian menjelma malaikat dan dia mengatakan bahwa aku adalah utusan Allah. Ana Jibrilu wal akharu ana Mikail. Amarona Rabbuna litajribaka fi qada'i rabbika hal tasbiru aula. Ternyata burung kecil ini adalah malaikat Jibril, burung gagak ini adalah malaikat Mikail, dan dia mengatakan aku diutus oleh Allah untuk menguji seberapa sabarmu. Masya Allah, coro-coro sampean kuat apa ora nanggung sabar ngeten iki. Wes ora ngarah kuat, mulane ora dadi nabi. Wong dikongkon mikir utange wis ngelu kok. Dikongkon mikir makhluk cilik kon nglindungi wis ora bakat. Wes pokoke sabar mulai. Sabar. Lah terus sabar itu apa saja yang perlu disabari? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru salasatun. Sabar itu ada 3 tahapan. Sabrun alal musibah, sabar terhadap adanya musibah. Wa sabrun ala ta'ah, sabar untuk kita senantiasa taat. Ngaji itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Sholat itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Sedekah itu butuh kesabaran tingkat tinggi. Orang yang tidak bersabar, tidak mampu bersabar, maka tidak akan mampu untuk mendatangi majelis ilmu. Ini perasaanmu gak bodoh tapi bensin apa nih, kesel apa maneh digeremengi bojo, ngojah ngaji ora ono perkembangan ngaji ae. ono sing kemekelen tenan iku berarti digeremengi bojo, wong ora ono perkembangan kok ngojah ngaji. Sabar melakukan taat, perasaanmu wong taat gak nglakoni sabar. Sabar ono musibah, sabar nglakoni taat. Wa sabrun anil maksiat, sabar ninggalno maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ternyata pahala yang tertinggi ini dibalik. Sabar musibah itu sabar yang paling kecil. Sabar kebelut utang, sabar anak loro, sabar bojo loro, ngrumat mara tuwa, sabar cilik. Sabar yang paling besar pahalanya adalah sabar meninggalkan maksiat. Pahalanya waman sabara anil maksiati kutiba lahu tis'umi'ati darajatin ma baina kulli darajataini kama bainal arsy ila tsara. Orang yang bersabar untuk mampu meninggalkan maksiat itu dicatat untuknya 900 derajat
setiap derajat jarak antara arsy dan saro paling gede ganjaran. Jadi umpama sampean di WA, Pak Eko, yuk Pak Eko, kok ngopi toh, ini akhwat, maksudnya dibedo sama akhwat. Loh, dibedo karo akhwat iso nolak 900 derajat. Iku diuji karo anakmu loro, kowe sabar, duitmu ratusan juta entek, ganjarane jek akeh, ninggalno maksiat. Tapi kenapa meninggal maksiat itu pahalanya paling besar? Perkara jarang sing lolos, jarang sing lulus maksudnya. Sekali dapat tawaran budal. Makanya kita Masya Allah sama Allah, diuji sama Allah seperti ini. Ujian kita baru sakit, ujian kita baru nggak punya uang, ujian kita baru sakit, baru kerja. Oh, itu ujian yang paling ringan. Ujian yang paling berat bakul es dijak selingkuh sekda misalnya. Wah, sekda loh, sekdane wedok pangkate dhuwur, wonge ayu, umpama selingkuh gak ono sing ngerti, terus taib ini akhafullah. Wah, sungguh aku takut kepada 900 derajat. Tapi nek trimo bakul es ora payu, adem-adem terus toko Mahdi rasa adang, lah mangan apa Pak? Es. Gak jebeber Mas, wis to, es. Iku cilik. Paham ya maksudnya nggih? Ridho kudu ridho. Guys, yang kedua sabar melakukan taat. Ini ranking kedua. Kita sabar mendatangi majelis ilmu, sabar mendatangi majelis zikir, sabar mendatangi taat perintah kepada Allah. Itu pahalanya. Waman sabaro ala ta'ah kutiba lahu sittu mi'ati darajatin ma baina darajaitani kama baina nuhumil ardil ulya ila muntahal ardinas sab'i. Barang siapa bersabar melakukan taat, maka dicatat untuknya 600 derajat. Kacek 300 rek, 600 derajat. Yang satu derajat dengan yang lain jaraknya adalah ujung atas bumi sampai ujung bawah bumi. Yang level pertama 300 derajat bagi orang yang bersabar terhadap musibah. Makanya hari ini kita bisa hadir di sini, kita sabar, berarti kita dapat 600 derajat. Terus ono maksiat yang menggoda, kita terhindar 900 derajat, dapat poin 9 tambah 6 1500 derajat. Berarti ujian yang paling ringan itu berupa musibah, ujian yang paling ringan pahalanya. Perkara nopo? Perkara akeh wong lulus. Kenapa lulus? Ora lulus piye, wong dhek ora sabar ya tetep katok kok. Ya tetep lulus, ora sabar ya tetep katok. Makanya bersabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain, kemudian orang yang bersabar dengan orang yang bersyukur itu lebih utama mana? Sampai diberi musibah, diberi kesulitan, kemudian kita bersabar. Dengan sampean diberi kenikmatan oleh Allah, dengan kenikmatan itu kita bisa bersyukur, kita datangi majelis ilmu, kita sholat, kita sedekah. Itu lebih utama mana derajatnya? Orang bersabar dan bersyukur itu lebih utama mana derajatnya? Milih ndi, bersabar atau bersyukur? Bersyukur. Ono sing bersabar. Kok kaya wedi to modele? Kok padha pengen bersyukur kabeh modele? Hah? Apa-apa eneng karek mangkat. As-sabru afdalu minasyukri. Sabar itu lebih utama daripada syukur. Kenapa? Di anna syakirina ma'aziyadah kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum was-sabirina ma'ahumullah kama qala innallaha ma'as-sabirin.
Derajatnya orang yang sabar itu di atas orang yang bersyukur. Orang yang sabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur. Kenapa? Orang yang bersyukur di Arab-Arab ditambahi. Nek wong syukur iku mau oleh tambahan, tapi nek wong sabar dibarengi Allah. Orang terima ditambahi, dibarengi. Cak, rekeningku urusi cak. Engkau isine pek. Wareng diurusi, yo wes ngurusi nyoh tak tambahi. Nah, oleh duit tok ditambahi. Seneng dikaro. Diuji, setelah diuji, kowe koncoku tenan cak, masya Allah, ayo to runtang-runtung karo aku. Ayo, utawa ndi? Dibersamai Allah itu derajat yang luar biasa. Malaikat apa nyiksa rawani lho, bareng Allah. Nek kue syukur karo Allah ditambahi cek ono hisabe. Nek kue sabar dibarengi Allah, malaikat Mikail wedi, malaikat Malik wedi. Apa nyiksa? Ono Allah. Orang yang bersabar itu bersama Allah. Satpol PP apa mendungi sampean, dadak sampean dibarengi bupati. Wani nggak Satpol PP ini mendungi? Lho bupati. Wes, milih sabar atau milih syukur? Bismillahirrahmanirrahim. Rawa at-Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man usiba bi musibatin fi malihi au jasadihi fakatamaha walam yashukkaha ilan nasi kana 'ala Allahi ayyaghfir lahu. Teng kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dipun ceritakan saking Abdullah ibnu Abbas. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, siapa yang diuji oleh Allah kehilangan hartanya, sepeda montore hilang, duitnya hilang, dibodoni koncone, dia diuji dengan hartanya. Buka toko bangkrut, syirkah ditipu, dia diuji dengan hartanya. Atau jasadnya sakit gak sembuh-sembuh, siapa yang diuji Allah dengan hartanya, jasadnya, tapi dia menyembunyikan dari manusia, dia hanya madul sama Allah, dia tidak menceritakan kepada manusia, maka orang itu setiap detik dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Malam sepeda motor hilang, ingin ngelakoni hadis itu, ya Allah motorku hilang ya Allah. Ditakoki cawin, motormu orang, ya Allah ya Allah. Jadi kehilangan duit, loro, dia tidak menceritakan kepada manusia, dia bersabar hanya menceritakan kepada Allah sebagai bentuk keridhaan dan sabarnya. Maka setiap waktu dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah. Derajatnya sabar. Tapi gue betah ta ora ngono lho. Nek ngono cek gak apa-apa, kadang-kadang iki mesti tanggoku sing ngedek iki. Iki aku bangkrut iki gara-gara kae disantet kae, dieleki kae, diguwaki uyah kae. Ya Allah, ya Rabb ya Karim. Ayo padha nglakoni ilmu napa? Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama. Kalau di sini syaka nabiyun minal anbiya, bukan ulama tapi salah satu nabi. Itu madul kali Gusti Allah. Madul bahasa Indonesianya apa ya? Madul, wis pokoknya madul. Mengadukan. Ada seorang nabi mengadu kepada Allah, ya Rabbi, al-abdu al-mu'minu yuti'uka wa yajtanibu ma'asyaka tazwi anhu dunya wa tu'ridu lahul balaya. Ya Allah, ada permasalahan ya Allah, kata nabi ini. Ada orang datang, dia beriman kepadamu, dia taat kepadamu, tapi dunia seakan lari darinya, dan bala musibah bertubi-tubi
datang kepadanya, padahal dia taat, dia beriman. Sedangkan wal abdu al kafiru la yuti'uka, sedangkan hamba yang kafir tidak taat kepadamu, wa tujzu ala ma'asika, dan selalu bermaksiat kepadamu, tazwi anhul balaya, bala seakan menyingkir, musibah kesulitan seakan lari darinya. Tapi dunia watabasutulahu dunya berdatangan kepadanya. Yang ini pertanyaan ini bi. Ana wong loro, sing siji mukmin, taat, nggak pernah maksiat, tapi duit uangel, dunya uangel, musibah datang silih berganti. Disuwukno coke neh, wae ora tau leren pokoknya. Padahal dia taat kepadamu. Yang satu kafir, selalu maksiat. Rezeki terus berdatangan, dunia melimputinya, musibah seakan tidak pernah datang. Nabi ini madul kali Allah, dijawab sama Allah, fa'auhallahu ta'ala ilaih. Hei Nabi, innal ibadali wal bala'ali, sungguh ibadah itu hanya untukku dan bala itu hanya dariku. Wa kullun yusabbihu bihamdi, dan semua bertasbih dengan menyebut memujiku. Hai Nabi, orang mukmin ini melakukan dosa. Karena dia melakukan dosa, maka dunia aku hindarkan darinya. Bala datang kepadanya untuk menebus dosanya, sehingga mukmin ini aku cintai, surga pahalanya. Orang kafir itu dia tidak mau menyembahku, sehingga aku uji dengan harta dunia, sehingga dia akan terus melupakan aku. Musibah tidak datang kepadanya agar aku mau nanti dia masuk neraka. Sudah aku limpahkan nikmatnya, habiskan nikmatnya di dunia. Bahasa ngeten iki saged dipahami napa mboten nggih? Jadi wong mukmin kok rezekine rodok seret, iku kanggo nebus dosamu. Supaya sok ben kono oleh swarga sing apik. Supaya Allah nanti tidak punya alasan untuk menyiksa kita. Wes dientekno ning alam dunya. Mulane sing saiki diite sama Allah diuji dengan melimpahnya harta, hati-hati. Hati-hati, orang yang hari ini diuji oleh Allah dengan melimpahnya harta, hati-hati. Kok nggak pernah datang ujian, hati-hati. Jangan-jangan itu alasan untuk Allah nanti menyiksa kita di akhirat. Nah model-model ini ketok wis ora enek alasan kanggo nyiksa. Sing disiksa apane, urip wis lara. Golek penggawean wis angel, urip wis susah, jajal. Ngono cek taat jajal. Gusti Allah cara nyiksa saru. Dan sing makmur-makmur ngene iki wah, lah kaya Pak Wo piringan lho Pak Wo yo anu. Aja sampai Allah pantes nyiksa awake ning alam dunya soalé ra tau diuji. Makanya sekali-kali yo kudu lara, yo ringan-ringan ngono wae ra apa-apa, lara, sirah ngelu terus anak nyuntikno kuwi kudu disabari. Oh, nek eneng anak nyuntikno alhamdulillah iki pantes cara Allah ngekeki nikmat. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih. Nek ngeten iki jenengan ketoke ridho ya, lara ngono ya ridho ya. Nek wayah ngene iki lho, bareng ngaji ya ridho ya Allah ridho. Dadi wayah lara tenan lali ngajine. Pun. Terus syukur. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ini sabar dulu baru syukur, atau syukur dulu baru sabar? Sabar dulu. Tak boleh nih, sabar dulu baru syukur, atau syukur dulu baru sabar? Yang jelas orang sabar menghasilkan syukur, orang syukur mendapatkan kehidupan yang baik ditambah sama Allah. Jadi sabar karo syukur dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al imanu nisfani. Iman itu hanya dibagi dua.
Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Sebagian sabar, sebagian syukur. Nek oleh musibah sabar, nek oleh nikmat syukur. Tapi nek nikmat mbok arteni syukur ngenteni nikmat, derajatmu kaya asu, derajatmu kaya kucing. Kowe ora usah menungso sing berakal. Kalau untuk bersyukur saja menunggu nikmat, iku rasa menungso sing berakal. Kucing karo asu iso nglakoni. Lho kok bisa? Nggih, kucing bukai pindang meong-meong seneng deh. Mbok gebuk melayu. Asu bukai balong guguk. Mbok gebuk melayu. Nek kamulane Allah syukur nalikane oleh nikmat. Tok apa bedane kowe karo kucing karo asu? Terus wayah dikei ujian melayu. Paham maksudnya? Syukur yang sejati adalah syukur di mana saat kita diuji oleh Allah. Berarti syukur, hakikate syukur yo sabar kuwi. Berarti sabar menghasilkan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau tadi dalam sabar ada 5 hikmah, dalam syukur juga ada 5 hikmah. Yang pertama, orang yang bersyukur itu hidupnya penuh dengan berkah. Uripe tambah, hatinya tambah lapang, perkara uripe penuh dengan syukur. Mulane no pertanyaan, syukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Orang yang bersyukur pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia tanda dia nggak pernah bersyukur. Wujudkan dalam haliyah kita, akwal kita. Ono ketemu alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan refleks. Mengucapkan alhamdulillah sebagai kebiasaan itu untuk merangsang otak kita, hati kita, jasad fisik kita, akwal kita untuk selalu memuji pada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang yang bersyukur dia akan hidupnya penuh dengan keberkahan. 2, orang yang bersyukur dihindarkan oleh Allah dari penyakit hati. Jadi wong kok atine gampang loro itu tanda dia tidak bersyukur. Makanya dulu ada seorang kiai ditanya oleh santrinya, kok santri ngaji hati kok sampean ngeten iki. Sing gelek petok aku ya wong susah-susah. Sing ayem-ayem ora tau menpo ya aku belas susah-susah. Ketika dia santri boyong menikah dengan santriwati. Dik, kita buat rumah idaman dulu dik, kerja seadanya. Ya mas, gak apa-apa. Kita buat ukuran rumah 4x5. Ya gak apa-apa. 4x5 itu sak omahku, sing loro 4x5. 4x5. Hidup seakan di surga karena penuh dengan syukur. Walaupun kamar hanya ada 2, tapi masya Allah karena rumah yang penuh dengan rasa syukur itu terasa lapang. Tapi wong jenenge santri gak kuat ngempet, anaknya brujul terus 2 tahun pisan brujul, 2 tahun pisan brujul. Bareng rumah tangga 6 tahun anaknya wis 3. Omah 4x5 dengan 3 anak seakan-akan sangat sempit. Bojone wis mulai ngremeng, mas omahe kok cuwilik. Sabar, engko nek wasahe anak-anak gede rak ya iso gawe omah. Anake tambah gede, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Anaknya ngomong, "Bapak, omahe kok cuwilik." Sehingga setiap diskusi, setiap makan sing dibahas ya omah, setiap ngobrol sing dibahas ya omah, merasa rumahnya sangat sempit. Sowah ning ngene Pak Yai. Pak Yai nyuwun solusi. Omah kula niku rak ukuran 4x5. Nggih, lah anak kula pun 3 ageng-ageng. Nggih. Lah sakniki niku kula kalih bojone gelek geger tukaran. Gara-gara membahas omah sing kurang luas, kurang gede.
Solusine pripun Pak Yai? Yo gawe sing gedhe. Mboten enten duwite Pak Yai. Oh, sampean kepingin omah sing gedhe? Nggih. Sampean saiki duwe duit piro ning omah? Punya uang berapa di rumah? 1.700.000 Pak Yai. Bawa sini uangnya. Untuk apa Pak Yai? Sudah bawa sini. Ulang tanya sama istrinya. Gimana Mas sama Pak Yai? Alhamdulillah Dek, ketoke oleh ijazah Dek. Ijazah apa? Duit mana ketoke Dek? Solusinya apa Bapak? Supaya kita tidak bertengkar dengan anak-anak, ya buat rumah yang lebih besar. Tapi Pak Yai minta uang yang ada di rumah suruh bawa sana. Disuruh bawa. Ini Pak Yai 1.700.000. Ayo ikut saya. Kemana Pak Yai? Ke pasar kambing. Dibelikan kambing. Bawa ke rumah, taruh di dalam ya. Mulai nggo wedhus dicencang pinggire pawon. Bojone serengen. Anake serengen wong omah wis cilik mapan diuntel-untel. Wedhus. Kamu jangan macam-macam sama Pak Yai. Ini dawuhnya Pak Yai, saya nggak berani bantah, takut kualat. Ini ijazah agar luas rumah kita. Ya ora Pak, tambah gek. Tleto ngambuni ra karo-karo. Winginane resik Pak, saiki campur uyuh, campur tletong. Ini tahapan pertama kata Pak Yai. Nah terus ayo Bu, kita sowan ke Pak Yai lagi. Pak Yai, ini tidak semakin membaik Pak Yai. Ini semakin meruncing. Meruncing kenapa? Anak-anak marah nggak mau pulang, istri juga semakin marah. Wong omah-omah cilik tambah dikai. Oh kata Pak Yai, ini ada uang 1.700.000 tak tambahi. Lah untuk apa Pak Yai? Belikan kambing lagi. Wong siji wis geger tambah loro. Perang dunia Pak. Geger sampai sama Pak Yai sama Bu Nyai diteri wedhus neh telu. Untel-untelan. Sampai balik ruang tamu sampai pesing nih mambu. Istrinya, apa-apa yang kalian rasakan? Rumah ini sempit sekali, seakan-akan di neraka kata istrinya. Anak-anaknya juga sama. Sudah kata Pak Yai, kambingmu jual. Kambing dijual, rumah dibersihkan, Masya Allah, luwego. 4 kali 5 nggak ada kambingnya, terasa lega. Ya Allah, lega nih kok ini. Akhirnya rukun, nggak tahu tukaran gara-gara umai kurang dua. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Allah menguji kita. Allah memberi kesulitan terhadap kita. Satu, agar kita tahu harga syukur. Pak Yai ngerti nek 4 kali 5 ki cilik, tapi nek hatimu syukur akan terasa luas. Tapi kamu nggak bersyukur sehingga merasa luas, harus diberi kesulitan. Apa? Wedhus telu. Setelah wedhusnya keluar dari rumah, apa yang terjadi? Rumah ini terasa sangat luas. Ingin praktek? Monggo. Tuku wedhus. Orang yang bersyukur itu keimanannya meningkat. Orang yang bersyukur itu akan ditambah, dan orang yang bersyukur itu berada di surganya Gusti Allah. Berarti penting sangat kula jenengan nglampahi ilmu loro. Ilmu sing jenenge sabar lan syukur. Sabar lan syukur. Kalau sabar kita bisa menerima belajar dari Nabi Ayub. Kalau syukur kita belajar dari Tha'labah. Kita belajar dari Tha'labah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Tha'labah. Ayat yang turun, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Tha'labah itu dulu orang yang taat. Dia jamaah sama Rasulullah, dia ngaji sama Rasulullah. Tapi tahu-tahu Tha'labah ini selalu minta doa sama Rasulullah.
Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku mempunyai harta benda. Soalnya aku sholat jamaah ini cepet-cepet pulang karena istriku di rumah telanjang. Doakan aku ya Rasulullah, doakan. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Hai Sa'labah, sedikit tapi menyebabkan engkau syukur itu lebih baik daripada engkau dikasih banyak tapi engkau gak kuat. Loh, ono wong dikai harta banyak gak kuat. Apa kata Sa'labah? Sudahlah ya Rasulullah, doakan kuat-kuat. Nah yo, karo kanjeng Nabi kandhani, sedikit yang menyebabkan engkau bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat. Jawabannya Sa'labah piye? Kuat-kuat. Wis to dungane kuat-kuat. Ngeten iki santri ngantos sak mangke ganteng wis to. Sing penting sugih-sugih. Dungane mawon. Datang yang kedua lagi, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku mendapatkan rizki yang melimpah. Hai Sa'labah, engkau belajar apa dariku? Apakah di dalam diriku ini ada uswatun hasanah? Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi. Wahai Sa'labah, demi Allah yang aku ada di dalam kekuasaannya, lau aratu antasiral jibalu ma'iya zahaban wa fiddatan lasar. Lihat gunung-gunung itu, seandainya aku menghendaki untuk gunung itu menjadi emas dan perak, maka seketika gunung itu akan menjadi emas dan perak dan melayani. Tapi aku tidak mau. Apakah engkau menginginkan itu? Akhirnya yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, aku berjanji ya Rasulullah, kalau aku kaya aku akan memberikan hak kepada orang yang berhak. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah dikasih kambing, kambingnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya dari jamaah sholat 5 waktu menjadi 4 waktu, dari 4 waktu menjadi 3 waktu, dari 3 waktu menjadi 2 waktu, dari 2 waktu menjadi 1 waktu, dan hanya sholat Jumat saja setiap minggu. Setelah itu Jumatan juga sudah tidak kelihatan. Akhirnya turun ayat orang untuk berzakat. Rasulullah mengirimkan 2 sahabat, enak menongkon zakat, wong iki aku jerih payahku tak rewangi koyong ini. Akhirnya turun ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Akhirnya ada kerabatnya Sa'labah mengatakan, Sa'labah, ada ayat turun kepadamu Sa'labah. Dulu engkau merengek-rengek minta didoakan Rasulullah, tapi setelah engkau diijabah oleh Allah, engkau melupakan Allah dan Rasulnya. Engkau diutus untuk berzakat, engkau tidak mau mengeluarkan, bahkan engkau meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Menangis Sa'labah. Dia membawa kambingnya, membawa hartanya, dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku ingin membayar zakat. Turun malaikat Jibril, jangan diterima ya Rasulullah. Dia hanya ingin tidak dikatakan kafir, dia berzakat tidak tulus dari hatinya, ditolak sama Rasulullah. Akhirnya Sa'labah ini ngur-ngur ke, wahai kak, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Sa'labah zakatnya ditolak oleh Allah sampai Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sa'labah datang membawa harta yang banyak, ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Seorang Rasulullah tidak berani menerima, apalagi aku, Khalifatul Rasulillah. Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Membawa harta untuk dizakatkan, ditolak oleh Sayyidina Umar dengan alasan seorang Rasul menolak, apalagi aku. Sampai di pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'labah meninggal. Ini akibat apa? Dia diuji sama Allah, diberi harta banyak, tapi dia tidak mau bersyukur. Pun ditambahi 2 ayat malih. Wa in qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum. Wa in qala Musa
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idh qala lan ing dalem nalikane dawuh sapa Musa Nabi Musa li qaumihi maring kaum Nabi Musa Uzkuru iling sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh id anjaing dalem nalikane nyelametaken sapa Allah kum ing sira kabeh min ali fir'auna sanging kaum Fir'aun yasumuna hali padha ngicipaken sapa alu Fir'aun kum ing sira kabeh su'al azabi ing eleke siksa wa yudzabihuna lan padha nyembeli sapa alu Fir'aun abnaakum ing pira-pira anake sira kabeh wa yastahyuna lan padha nguripaken sapa alu Fir'aun nisaakum ing pira-pira wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem mengkono-mengkono inja utawa nyelametaken balaun utawi ujian mir rabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gedhe wa in ta'adzan lan ing dalem nangsane paring sapa rabbukum pangeran sira kabeh la in syakartum lamun ta demi yekti lamun syukur sapa sira kabeh la azidanna mongko yekti bakal nambahi temen sapa ingsun kum ing sira kabeh wala ing kafartum lan lamun ta kufur sapa sira kabeh inna adzabi stuhune siksa ingsun iku lasyadidun yekti kang banget. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah terhadap kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan sekutunya, yang Fir'aun telah memberikan kalian siksa yang pedih, menyembelih anak-anak kalian, anak-anak laki kalian, dan memberi kehidupan anak-anak wanita. Di situ ada ujian yang besar dari Tuhan kalian. Jadi orang bisa bersabar dan orang bisa bersyukur itu kuncinya karena iling sing wis kliwat. Iling sing wis kliwat. Jadi ketika kita tidak pernah mengingat pemberian Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Sing pegatan iling alhamdulillah ya Allah, masa pegatan wis tau roh rasane. Sing kae rung tau rabi babar bisa. Sing urung rabi alhamdulillah ya Allah, ijek urip cek sehat, koncoku nom-noman, penyakiten ra iso apa-apa. Ingat, makanya Imam Ghazali biasa tiap minggu, tiap bulan berkunjung ke rumah sakit agar menimbulkan rasa syukur. Tapi ojo dudohno wong sing lara. Lah kok ning rumah sakit ngene iki ben aku syukur alhamdulillah sing lara kok kowe. Ora oleh. Oh tambah gelakno wong. Ngaji gak diilmoni tambah gelakne wong. Nglu-nglu ning rumah sakit ben minggu ning rumah sakit. Kok ning rumah sakit ngene iki ben aku syukur. Delok aku sehat kowe sing lara ora oleh. Yo maksudnya dimpet ning ati ya Allah, ternyata orang sakit susah kaya ngono ya Allah. Akhirnya timbul rasa syukur. Iling sing tahu bangkrut saiki kok cek bangkrut iling ya wis masuk bangkrut wis tahu sugih alhamdulillah. Kae lagi usaha mati, lagi diprik-diprik gukut. Ya Allah. Tuku
rombong nyewa roh 3 wulan rombonge didolne. Alhamdulillah. Sing ngono ki ya cek iso syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah wis tau jajal lah kae tuku rombong ra iso-iso. Sing tuku rombong ra iso-iso alhamdulillah najan ider nganggo rengkek, najan ider nganggo sepeda, alhamdulillah cek oleh duit lah kae ra iso apa-apa. Jadi orang yang bersabar dan bersyukur itu karena selalu mengingat pemberiannya Gusti Allah. Yang hari ini sedang jatuh, ingin bangkit kembali, sebenarnya resepnya mudah. Iling-iling sing dibiyen, belajar. Tapi belajar tidak melulu tentang teknis, karena Allah itu memberi kebangkitan tidak melulu dari ilmu dan teknis, tapi ada faktor-faktor lain. 1 tentang kebahagiaan, 2 tentang ketenangan. Itu yang penting. Ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan menuju lembah Badar, sebenarnya sahabat itu panik. Akhirnya sama Allah dibuat tidur sampai di kayak apa? Nyipi metu mani fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahum bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi yal ulya. Yang diberikan Allah, pertolongan Allah datang bersamaan dengan didahului oleh ketenangan. Jadi Ashabul Badri ini bangkit setelah Allah mengirimkan ketenangan untuknya. Mulane sing cek bangkrut hari ini kepingin bangkit, tenang dulu. Ketika tenang, Allah memberi banyak inspirasi. Ketika kita tenang, kita bisa menjalankan ilmu sabar dan syukur. Mulane Nabi Musa, ilingo kowe pernah diselamatkan Allah. 480 tahun Fir'aun menyiksa kalian sebagai budak, Allah menyelamatkan kalian. Fir'aun mengejar anak-anak kalian untuk dibunuh yang laki-laki. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa itta'adzana rabbukum. Ketika Allah memberi kepada kalian, la in syakartum la azidannakum. Nek wis diparingi Allah, nek kowe syukur bakal ditambahi. Tapi nek kowe kufur, sungguh siksaku sangat pedih. Rezeki sedina 50.000 disyukuri engko ditambah kali Allah. Duwe bojo disyukuri. Ditambah kasih sayangi kok. Sampean kok nambah kok modelnya jumlah ya. Nambah itu nggak harus jumlah loh. Oh, super good sing muni iki. Ya nambah itu kan tidak harus berupa jumlah. Nambah itu berupa yang lain banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini banyak hafal ya. Ya surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita itu kalau nggak syukur, makanya sering saya sampaikan gitu, umpama awake gak syukur, sing gak disyukuri opo? Wong urip ya penake ngene. Jajal sing loro ning kene, uripmu sing paling susah muni yo jajal ning kene, mumpung ning kene. Susahmu sampai sapiye? Bojo kula cerewet, oh kowe ditakdir wali, ayo. Iya to wong nikah iku nek bener dadi raja, nek tepak dadi raja, nek susah dadi wali. Oh, kowe ditakdir dadi wali. Kulo sangat mencintai bojo kulo, lah kok bojo kulo selingkuh sakniki pegatan, kulo susah. Oh karo Gusti Allah apik dikai sing luwih apik, luwih ayu, luwih sempurna, luwih setia. Ayo. Wes, jangan move on. Move on itu hanya untuk syukur. Apa neh? Sapa sing usahane bangkrut? Ya mungkin usahamu bangkrut perkara kelakuanmu gak genah, nomor loro ana sing haram kaken kok pangan. Iki kok ngono wis ketoke syukur kabeh. Sing gak mbok syukuri apa jajan? Wong urip penake ngene kok gak mbok syukuri piye? Ana wong iso lungguh ngeten iki ya Allah. Eneng sing udune ning bokong sampai telu gak iso lungguh ngene lho.
mengkurep. Kang kok mengkurep terus? Udu nang 3 Pak Yai. Nek bokong udu nang 3, gak iso lungguh, jenengan iso lungguh. Masyaallah penake ngene. Makanya hidup itu ya sekedar nek urip ngenteni waktu sholat, ngenteni waktu ibadah. Nek ditakdir umur dawa ya go ibadah. Urip iku mau ngenteni mati, asline mau ngono tok asline. Cuma kadang-kadang kok tambah dhewe-dhewe jadi terus dadi drama ya kuwi. Urip iku mau loro. Nek tiba gak penak dikongkon, sabar. Nek tiba penak dikongkon, syukur ya kuwi tok. Terus mbok drama-dramane kuwi lho. Akhirnya terus uripmu dadi ruwet. Jajal. Ana wong anake cacat. Lah ya wong sing mikir iku Allah wis nyediani takdire kok mbok pikir anakku cacat ku sok ben sekolahe piye, sok ben anune piye, kedawan drama kuwi jenenge. Kabeh makhluk karo Gusti Allah wis digenggam ning genggamane Allah. Terus sing mbok mamangi apa? Ndak gawe anak-anak 5 atau 7. Siji titipno ning balen, loro titipno ning mayang kawe, terus matur Pak Yai kula mboten gadah duwe, kersane jenengan mawon sing bandani, kula namung damel. Lho, lha wong ning pondok kene lho cah 30 model ngoten niku. Cah 30. Ya bapake gawe tok urun gawe. Lu ngono kok cek mamang ning Lauh Mahfud wis ditulis si A si fulan sakwise lulus SD ning pondok mayang kawis dibandani pengurus ngono catetane. Lah bapake gawe tok. Ono catetan ngoten niku. Lah sing mbok mamangi apa? Padahal pendidikan terbaik. Ya, gua gawe ya. Ya Allah, ayo syukur. Syukur niku ilmu sing paling gampang. Wis ngene ae lho, engko alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Neng dingon sering ngomong alhamdulillah 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 gua syukur dhewe. Tapi alhamdulillah nek gak dikulinakno ya abot masalah. Masalah. Mungkin masalah ya. Wah. Urip kok angel ngene yo, masalah. Kula sedinten iki ditelepon rencang niku, ditelepon rencang. Niku telu. Sing rencang kula niku 3. Yang teman saya itu 3 yang nelpon. Mas, katanya sing Pak Yai. Mbok ya aku ki diulang-ulang mergawe. Dikek-keki penggawean. Ketoke sampean kok penggaweane akeh. Aku ya sok-sok piye ngono karo bojoku dijawil. Bi, sampean gak pengangguran ya? Oh iya aku pengangguran. Pengangguran kok golekno gawe. Tapi ngono ki yo pantes ae. Pantes ae. Aku aja diling bojoku lali nek aku pengangguran. Allah ya Allah. Lah ya wong-wong bingung golek penggawean. Perasaane aku sibuk penggaweanku akeh. Lagi dilem bojoku. Sak rohku sampean iki pengangguran. Oh iya pengangguran. Lah jenengan penggaweane kathah apa ya mulang ngaji kok ganteni ya yo boten. Ya Allah. Syukur. Jadi derajat sabar karo syukur niku luwih dhuwur sabar. Soale wong sabar niku langsung dibarengi Allah. Nek syukurmu ditambahi. Tapi padha-padha milih, rata-rata wong seneng milih syukur tinimbang sabar. Maka semua kunci dari permasalahan hidup yaitu 2. Nek eneng wong tepak gak ngenah, kei kunci resep sabar. Kuncinya adalah sabar. Nek wis sukses dikongkon syukur. Niki kula ngisi teng pundi? Teng Bucel. Kang Burhan malah aku Kang Burhan kelangkrang. Nek semayan kalih kula aja nyemayani nggih. Kula niku wong disiplin. Umpama jam 2 ya jam 2 tak enteni tenan. Semayan jam 2 sampai jam 3 gak ning jam gregetno wong. Nek semayan karo aku nek jam 2 ya jam 2, nek jam 8 ya jam 8. Umpama semayan jam 8, jam setengah 9 teko wani rasah rene.
Wani konfirmasi mboten sios Pak Yai, bijing-bijing mawon. Timbang tak enteni ora teko-teko. Nggih, dadi musa wong disiplin iku kudune ngono. Kadang ngurai. Mulane janji itu mengecewakan. Mulane timbang ra iso tepat waktu rasa janji. Oke, siap Pak Yai, beres apa ora. Sebelah. Jadi inti dari pelajaran malam ini dari 3 ayat yang kita pelajari adalah tanamkan rasa sabar dan syukur. Siapa yang sabar, dia akan menghormati sebuah proses. Siapa yang bersabar, dia akan ditemani oleh Allah. Siapa yang bersabar dijamin mendapatkan pertolongan, yakin. Orang yang bersabar akan mendapatkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, orang yang bersabar mendapatkan surga yang tertinggi. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Itu 5 di antara fadilah sabar. Kemudian orang yang bersyukur itu akan diberi hidup yang penuh keberkahan. Berkah itu artinya lapang. Berkah itu artinya jembar pikir padang pikir lan atine, itu berkah. Orang yang bersyukur itu akan dihindarkan dari penyakit hati, sombong, iri, hasud, drengki, riak, sum'ah. Itu hanya orang-orang yang tidak bersyukur yang punya itu. Orang yang bersyukur hilang semua penyakit hati itu. Allahumma amin. Keimanannya semakin meningkat. Ini yang ketiga, mendapatkan surga yang tertinggi. Yang kelima, sing mbok arep-arep wong nek syukur mesti ditambah. Sing mbok iling-iling ditambah. Ya sing papat gak mbok iling-iling. Ini 5 hikmah orang yang bersyukur dan 5 hikmah orang yang bersabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.